Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita yaitu Divinas. Kali ini saya akan membahas mengenai materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sering kali disepelekan, tapi dalam penerapannya sehari-hari materi tersebut A few moments later. sering terjadi kesalahannya. Apa sih itu? Yaitu materi tentang debat. Kenapa saya cenderung menyalahkan adanya kesalahan dalam penerapan sehari-hari? Oke, kita bisa lihat. Oke, kalian punya televisi? Pasti punya ya. Oke, dalam televisi tersebut pasti ada tayangan mengenai debat. Nah, tayangan dari debat tersebut banyak kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama kesalahannya yaitu ketika seorang sedang mengutarakan argumennya, tiba-tiba ada kelompok lain atau orang lain yang memotong pembicaraan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada moderator. Itu satu kesalahan fatal. Oke, yang kedua, sering menggunakan bahasa yang kurang baku, bahkan menyinggung perasaan golongankah, sukukah, atau agama ataupun ras yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Oke, untuk mengatasi itu maka kita akan mempelajari mengenai materi debat. Oke, sebelum mempelajari materi ini jangan lupa like, komen, subscribe channel ini sehingga channel ini dapat tumbuh berkembang menjadi channel yang berpositif untuk kalian. Oke, sebelum masuk ke itu saya ingin bertanya pada kalian, debat samakah dengan diskusi? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, apakah harus ada moderator dalam debat tersebut? Kemudian yang ketiga, manakah sih cara berdebat yang baik itu sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, bisa menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, ataupun aturan-aturan dapat kita pahami. Sebelum belajar itu, dalam materi debat dibagi menjadi 6 materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian debat, kemudian kedua ciri-ciri atau karakteristik debat, kemudian ada unsur-unsur debat, yang keempat ada tata cara yang berdebat, kelima ada struktur debat, yang keenam ada kaidah kebahasaan debat. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai pengertian debat. Nah, debat sendiri berasal dari bahasa Inggris yang tulisannya debat, yang artinya adu argumen. Oke, menurut Harry Guntur Tarigan, debat sendiri artinya adalah saling adu argumen antar pribadi atau antar kelompok manusia. Oke, debat sendiri hanya terjadi pada manusia ya. Ingat, hanya terjadi pada manusia. Tidak dapat terjadi pada hewan ataupun tumbuhan dengan tujuan untuk mencapai kemenangan salah satu pihak. Dalam bukunya Retorika tahun 1990 halaman 120. Oke. Berdasarkan pendapat Harry Guntur Tarigan tadi, dapat disimpulkan debat yaitu kegiatan adu argumen antar dua pihak ataupun lebih dalam mendiskusikan, memutuskan atau menyelesaikan sebuah permasalahan atau perbedaan. Oke, paham ya pengertian mengenai debat? Kemudian kita bahas yang kedua yaitu mengenai karakteristik debat. Oke, karakteristik debat itu apa saja sih? Yang pertama yaitu terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Ada sudut pandang dari tim pro, ada pun sudut pandang dari kontra. Oke, tugasnya tim pro yaitu menolak semua argumen dari tim kontra, begitu pun sebaliknya tim kontra menolak semua argumen yang diutarakan oleh tim pro. Seperti itu. Kemudian adanya proses mempertahankan pendapat. Jadi tim pro tetap kukuh dengan pendapatnya bahwa pendapat saya ini benar, bahwa dan pendapat tim kontra itu salah, dan berlaku sebaliknya. Kemudian ada argumentasi. Nah, argumentasi ini selalu diutarakan oleh tim pro, bagaimana tim pro menolak semua argumen yang diutarakan oleh tim kontra. Begitupun sebaliknya juga. Yang keempat yaitu hasil debat diambil dari voting atau keputusan juri. Nah, ini bedanya dengan diskusi. Kalau diskusi diambil berdasarkan kesepakatan bersama, tapi kalau debat diambil dari voting atau keputusan juri. Yang kelima, bedanya lagi dengan diskusi, yaitu kalau debat terdapat sesi tanya jawab, sedangkan
diskusi, tidak ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini biasanya setelah selesai kedua kelompok tim pro ataupun tim kontra selesai beradu argumentasi, kemudian ada sesi tanya jawab yang berfungsi untuk meng-cross-check kebenaran yang telah diutarakan tadi atau mencari kelemahan-kelemahan masing-masing dari kelompok. Dan sesi tanya jawab ini diberikan untuk tim pro bisa menanyakan ke tim kontra, begitupun sebaliknya. Kemudian yang keenam, adanya pihak penengah. Nah, pihak penengah ini sebenarnya dalam debat tidak harus ada pihak penengah. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur-unsur debat. Oke, unsur-unsur debat yang pertama harus ada yaitu mosi. Mosi itu apa sih? Apakah mosi itu topik atau permasalahan atau hal-hal yang akan diperbincangkan atau adu diargumentasinya pada debat nanti. Kemudian ada tim afirmasi atau tim pro, kemudian ada tim kontra atau tim negatif ataupun tim oposisi. Yang keempat ada tim netral. Ini tidak harus ada dalam debat ya. Kemudian yang kelima, moderator. Nah, sedangkan kalau moderator ini harus ada dalam debat, tidak boleh tidak ada dalam debat, harus ada. Tugasnya moderator yaitu memimpin acara debat. Tugasnya lain, mengatur jalannya debat. Seperti contoh ketika audien atau pendukung tim pro atau tim kontra gaduh ribut. Nah, tugasnya moderator adalah menenangkan audien supaya acara debat dapat berlangsung dengan baik. Oke, tugas yang lain yaitu mengingatkan jika seseorang sedang berargumen tapi sudah melewati mosi yang sedang diperbincangkan. Itu kesalahannya. Kemudian tugas yang lain yaitu mengingatkan debater ketika sedang berargumen melebihi waktu akan habis atau melebihi waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penulis atau notulen. Penulis atau notulen itu tugasnya itu mencatat semua argumentasi atau pendapat atau tujuan-tujuan yang telah diutarakan tim pro ataupun tim kontra dalam debat yang telah terjadi. Kemudian tugas lain yaitu menarik kesimpulan dari proses debat yang setelah terjadi dalam acara debat tersebut. Kemudian selanjutnya ada tata cara debat. Tata cara debat ini kita harus memahami, dapat disimpulkan secara 3. Yang pertama, pahami aturan-aturan debat yang telah disepakati. Sebelum membuat debat, pasti kedua kelompok membuat kesepakatan. Yang kesepakatan entah dilarang menggunakan syarat, kemudian dilarang menyinggung pihak lain. Itu pasti ada kesepakatan yang disepakati terlebih dahulu ketika berdebat. Kemudian yang saya sebutkan pertama tadi, tidak boleh mengandung sara. Jadi dalam debat tidak boleh menyinggung perasaan orang lain seperti menghina suku, agama, ras ataupun antar golongan. Itu sangat tidak diperbolehkan dalam debat. Kemudian dalam berdebat harus mengajukan argumen dengan baik. Maksudnya baik yaitu pertama kritis. Kritisnya ada artinya kita harus mampu menganalisis atau mampu menjawab atau menolak argumentasi yang tadi diajukan tim kontra ke tim pro ataupun dari tim pro ke kontra, seperti itu. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab apa sih? Artinya bahwa apa yang kalian utarakan tadi, apa yang kalian argumentasikan tadi dapat dipertanggungjawabkan, dan ini bersifat argumentasi yang diutarakan bersifat fakta, tidak boleh berupa opini. Sebagai contoh, Pak, saya tidak setuju dengan pendapat saudara. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara karena saya tidak suka dengan pendapat saudara. Itu contoh adu argumentasi yang salah. Setelah dikritis, bertanggung jawab, yang selanjutnya adanya harus masuk akal. Masuk akalnya itu harus dapat diterima oleh moderator, harus bisa diterima oleh penatulan, harus bisa diterima oleh audien, dan dapat diterima oleh kelompok lawan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari pengertian, karakteristik, unsur, dan tata cara debat, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur debat. Struktur debat yang pertama yaitu ada mosi. Mosi yaitu adalah topik atau permasalahan yang ada dalam sebuah debat. Sebagai contoh, permasalahan yang hari kali ini kita alami yaitu kan Indonesia sedang pandemi COVID-19 yang mengakibatkan anak-anak harus pembelajaran jarak jauh atau via daring. Nah, kita ambil topiknya ya, itu. Kemudian adu argumentasi. Nah, argumentasi bahwa dibagi menjadi dua, ada tim pro, ada pun tim kontra. Nah, tim kontra ini
Tujuannya untuk menolak program PJJ atau program pembelajaran via daring. Mereka harus pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk tim kontra, untuk tim pro adalah tim yang menyetujui akannya program PJJ atau program daring, pembelajaran jauh atau melalui daring. Baik. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan semua argumentasi yang telah disampaikan pada sesi debat. Nah, kesimpulan sendiri dapat diambil melalui 3 cara. Oke. Cara yang pertama yaitu secara generasi, penarikan kesimpulan secara generasi. Contoh seperti ini. Oke. Berdasarkan sesi argumentasi tadi dapat disimpulkan bahwa program PJJ terdapat positif dan dampak positif, dampak negatifnya. Itu secara umum. Oke. Untuk analoginya, kemudian kesimpulan dapat diambil secara analogi, itu penarikan kesimpulan dengan cara perbandingan. Oke. Berdasarkan contoh ya, kesimpulan ditarik menggunakan analogi. Berdasarkan hasil argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa program PJJ atau pembelajaran via daring itu seperti terombang-ambing atau terombang-ambing dalam lautan, karena pasti ada dampak buruknya, ada dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga ada sebab akibat atau penarikan kesimpulan dengan sebab akibatnya. Oke, diambil contoh seperti ini. Berdasarkan hasil adu argumentasi tersebut, pasti semua kebijakan ada sebab akibatnya. Ada ketika kebijakan itu diterapkan pasti ada akibat buruk yang diterima, ada akibat positif yang diterima. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu mengenai kaidah kebahasaan debat. Oke, kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kita sudah mempelajari mengenai karakteristik, kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur debat, kita sudah mempelajari mengenai tata cara debat, kita sudah mempelajari struktur debat. Nah, terakhir kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan debat. Oke, kaidah kebahasaan debat yang pertama yaitu harus menggunakan bahasa baku, tidak boleh menggunakan bahasa gaul, tidak boleh menggunakan bahasa tidak resmi. Contoh seperti ini. Gua tidak setuju dengan pendapat saudara, pendapat lu. Pendapat itu salah, itu sangat tidak dibolehkan ketika berdebat. Kemudian beradu argumen harus menguapkan fakta, tidak berupa opini. Ingat, ketika berdebat tidak boleh menguapkan opini, harus mengungkapkan fakta. Yang ketiga yaitu berupa denotatif, artinya tidak menggunakan bahasa kiasan. Harus bahasa ya benar, tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele, harus menggunakan bahasa singkat, padat dan jelas. Yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa di subscribe. Semakin banyak kalian subscribe channel YouTube ini, semakin saya menjadi termotivasi untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih untuk yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.